Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahayu dari kelas A Manajemen Perusahaan NPM 1702040016. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai bentuk-bentuk dari perusahaan. Jadi dalam dunia perusahaan itu terdapat beberapa bentuk kepemilikan perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Nah, jadi perusahaan ini itu dimiliki, dipimpin, dikelola itu oleh satu orang. Jadi orang tersebut juga bertanggung jawab terhadap perusahaannya tersebut. Yang kedua ada firma. Nah, firma ini adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau lebih dengan tujuan sama untuk melakukan usaha bersama. Nah, jadi di sini satu orang atau lebih tersebut memiliki tujuan yang sama, mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah usaha bersama demi terciptanya tujuan yang sudah disepakati tersebut. Nah, yang selanjutnya ada CV. Nah, CV ini merupakan sebuah perusahaan dengan perjanjian dua orang atau lebih, jadi nggak bisa satu orang ya, dua orang atau lebih dengan akta otentik. Nah, jadi memiliki akta otentik dan di situ menghadirkan pejabat berwenang yaitu notaris. Nah, di situ setelah melakukan perjanjian antara dua orang tersebut dan dibuat akta oleh notaris dan selanjutnya disahkan. Nah, selanjutnya ada PT. Nah, PT di sini merupakan sebuah perusahaan yang bentuknya hampir sama dengan CV tadi, yaitu perjanjian dua orang atau lebih dengan akta otentik yang dibuatkan oleh notaris. Nah, cuman bedanya di sini kalau PT itu minimal modal mereka 50 juta ke atas. Tapi ada juga beberapa perusahaan tertentu yang modal usahanya itu ada yang mungkin lebih dari 50 atau bahkan kurang dari 50. Nah, demikian tadi beberapa bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan. Nah, yang selanjutnya ini ada sebuah berita ataupun isu yang sedang beredar di dunia perusahaan, terutama di dunia perbankan. Nah, di sini ada berita terbaru dari Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Di sini ada isu mengenai penggabungan ataupun merger dari beberapa perusahaan keuangan. Nah, di sini ada yang pertama BRI Syariah, yang kedua ada Bank BNI Syariah, dan yang ketiga ada Bank Syariah Mandiri atau BSM. Nah, di sini dari ketiga perusahaan tersebut, perusahaan keuangan tersebut merupakan bank ataupun perusahaan keuangan syariah yang rencananya itu digabung menjadi satu perusahaan. Nah, jadi dari situ terdapat sisi positifnya yang optimis akan dicapai oleh kesepakatan merger di ketiga bank tersebut, ya ini mereka itu beroptimis, berambisi akan menjadi bank besar yang diakui dalam dunia perbankan syariah dan berdaya saing. Nah, juga di sini saya rasa sendiri itu juga memang benar jika penggabungan ataupun merger perusahaan tersebut akan menghasilkan sebuah power yang mungkin lebih besar daripada mereka berdiri sendiri-sendiri. Nah, namun kemungkinan juga ada sisi negatif, yaitu dari penggabungan tiga bank tersebut, di mana yang visi dan misinya antara satu bank dan bank lain tersebut semulanya itu berbeda. Nah, jadi untuk melakukan transformasi ke hal tersebut mengenai tujuan yang sama dari tujuan mereka yang berbeda, mungkin itu perlu waktu, ataupun juga nanti di pimpinan itu pasti akan perlu penyesuaian untuk menuju tujuan bersama tersebut. Dan jadi hal tersebut bukan berarti sebuah indikator kegagalan, bukan begitu, tapi hal tersebut dapat diperbaiki lagi seiring dengan berjalannya waktu. Nah, itu tadi komentar saya ataupun pendapat saya mengenai merger beberapa perusahaan bank syariah di Indonesia tersebut. Oke, saya Dian Rahayu, terima kasih. Wassalamualaikum.